Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengkisahkan taubatnya seorang pelacur. Diceritakan bahwa di zaman dahulu ada seorang wanita atau pelacur yang membuat banyak pria Bani Israel terpikat atau terpesona karena cantik parasnya. Pintu rumahnya senantiasa terbuka. Ia duduk di atas ranjangnya di muka pintu. Setiap orang melihat pasti tergila-gila pada kecantikan dan seksi tubuhnya. Pernah ada seorang pria hidung belang tergila-gila dan mencarinya, hingga ia datang menyerahkan uang lebih 10 dinar hanya untuk dapat bersebadan atau bersetubuh dengannya. Alkisah, pada suatu hari lewatlah seorang pria ahli ibadah di depan pintu rumahnya. Saat itu matanya jelalatan sampai menatap isi rumah atau penghuninya, bahkan terperosok ke dalamnya. Ia pun sebagai manusia biasa tergila-gila melihat kecantikan wanita penghuni rumah tersebut. Ia berusaha melupakannya dan berdoa kepada Allah. Namun gagal usahanya. Ia tetap ingat pada kecantikan dan seksinya. Nafsu pun tidak lagi terkendali olehnya, hingga ia jual pakaian dan apa saja yang ia miliki. Setelah terhimpun beberapa uang dinar, ia pun segera pergi menuju wanita pelacur itu. Maka pelacur itu pun menyuruhnya memberikan uang dinar-dinar itu kepada tetangga sebagai wakilnya, dan ia janjikan saat tepat berkencan dengannya. Alkisah, setelah sampai saat yang ia janjikan, pria itu pun datang, dan wanita pelacur duduk di ranjang sesudah puas dalam berhias. Akhirnya pria itu masuk dan duduk di sisinya. Dan saat tangan pria itu diulurkan pada tubuhnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengulurkan rahmatnya berkat ibadah dan taubatnya di masa lalu. Tergetarlah hatinya, ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahui akan hal ini, dan lenyaplah nanti segala amal baiknya, hingga rasa takut pun tumbuh kuat dalam lubuk hatinya. Semua persendian tubuh jadi bergetar dan berubah pula roman mukanya. Melihat demikian, wanita itu bertanya, "Kenapa dengan Anda ini?" Ia menjawab, "Aku takut kepada Allah. Untuk itu perkenankanlah aku keluar." Lalu wanita itu menyahut, "Sialan kamu, tidak sedikit pria yang tergila-gila mendambakan kesempatan semacam ini. Kenapa dengan Anda ini?" Pemuda itu pun menjawab, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang uang dinar-dinar yang telah kuserahkan, kuhalalkan untukmu. Dan sekali lagi, perkenankanlah aku keluar." Lalu wanita itu berkata, "Belum pernahkah Anda berbuat ini sama sekali?" Pemuda itu menjawab, Tidak pernah sama sekali." Lalu wanita itu bertanya lagi, "Dari manakah Anda dan siapa nama Anda?" Pria itu pun menceritakan asalnya dari kampung ini dan bernama si ini. Kemudian
diperkenankan keluar dari rumah wanita itu. Ia keluar sambil merintih dan menyesal serta merendahkan diri. Ternyata rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menembus lubuk hati wanita pelacur itu. Berkat ibadahnya, dalam lubuk hati wanita itu berkata, "Sungguh ini adalah awal dosa yang dilakukan pria itu, dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah seperti yang dirasakan olehnya. Padahal aku telah banyak berbuat dosa sejak tahun sekian, dan Tuhan yang ditakuti pria itu adalah juga Tuhanku. Untuk itu aku harus takut kepadanya melebihi pria itu." Akhirnya ia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menutup pintu rumahnya, tak lagi menerima pria-pria hidung belang. Kemudian berubah menjadi suka berpakaian sederhana dan menghadap selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam ibadahnya seperti yang dikehendaki oleh Allah, dalam hatinya berucap, "Sungguh jika aku mendapati pria itu dan ia suka menikahiku, serta aku berada di sisinya, pasti aku dapat belajar tentang ilmu agama darinya, dan ia siap membantuku dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian wanita itu mempersiapkan bawaan, termasuk harta kekayaan, dan para pelayannya diajak mencari rumah pria itu. Dan setelah sampai di dusun yang dituju, ia mencari atau bertanya tentang pria itu. Pria ahli ibadah itu diberitahu datangnya seorang wanita yang mencarinya. Lalu ia pun keluar dan menemuinya. Saat wanita itu melihat pria ahli ibadah itu, ia pun membuka muka supaya terlihat jelas. Tahu-tahu setelah pria melihatnya dan teringat masa lalu dengannya, ia pun berteriak atau menjerit sekerasnya dan langsung melesat nyawanya atau meninggal dunia. Wanita itu bersusah, katanya, "Kedatanganku ke tempat ini hanya karena dia, dan kini dia telah meninggal dunia. Lalu adakah saudara dekatnya yang memerlukan seorang wanita atau istri?" Lalu masyarakat di situ menjawab, "Ada, ia punya seorang saudara pria yang soleh, tapi ia termasuk sulit penghidupannya dan miskin, tiada hartanya." Lalu wanita itu berkata, "Tidak jadi soal, sebab aku punya banyak harta, cukup untuk hidup bersamanya." Kemudian datanglah saudara pria ahli ibadah itu dan langsung menikahinya. Maka dari hasil pernikahan mereka lahirlah 7 orang anak putra yang semuanya menjadi orang yang soleh untuk masyarakat Bani Israel. Berkat taubatnya diterima sebagai puji bagi Allah. Mudah-mudahan kisah yang penuh hikmah ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.